Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 7 subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran yang pertama. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman, mari kita simak penjelasan dari video berikut ini ya. Teman-teman, ayo kita simak bacaan yang berjudul Kebersamaan di Rumah Siti berikut ini. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Selanjutnya, mari kita simak dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan berikut ini. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Sang ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus pun menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar, sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tikus lalu berkata, "Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain.
Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular pun berkata, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus pun menjawab, "Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular pun berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, setelah teman-teman tadi menyimak dongeng tersebut, sekarang ayo jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Yang kedua, bagaimana kecerdikan tikus? Dan pertanyaan yang ketiga, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Untuk kegiatan selanjutnya, ayo dengarkan penjelasan berikut. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Teman-teman, untuk selanjutnya kita akan belajar bersama mengenal pecahan. Ayo perhatikan gambar donat berikut. Gambar donat yang pertama yaitu dari awal utuh, kemudian dibagi menjadi 2 bagian sama besar, yang mana masing-masing mendapat setengah, satunya lagi setengah. Sedangkan untuk gambar donat yang kedua yaitu awalnya utuh, kita bagi menjadi 2 bagian tidak sama besar, di mana yang satu bukan setengah dan bagian yang satunya lagi bukan setengah. Dengan demikian, 1 donat utuh ketika kita bagi menjadi 2 bagian sama besar, masing-masing bagian donat yaitu setengah dan setengah, maka kita dapat membacanya setengah atau 1/2. Ayo diskusikan pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Benar, jawabannya tepat sekali, karena masing-masingnya memiliki besar yang sama, yaitu setengah. Pertanyaan yang kedua, mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Coba sekarang, bagaimana jawabanmu? Ya, tepat sekali. Karena donatnya tidak memiliki besar yang sama. Ada yang kecil, ada yang besar. Makanya tidak disebut setengah. Ayo berlatih. Lengkapilah pernyataan berikut ini dengan tepat. Kamu kerjakan pada buku tugasmu ya. Selamat mengerjakan.
Untuk tugas selanjutnya, coba arsirlah setengah bagian dari gambar berikut. Kamu bisa gunakan pensil warna untuk mengarsir setengah bagian dari gambar. Teman-teman, untuk selanjutnya, ayo perhatikan pola ketukan birama berikut ini, di mana ada huruf K berwarna merah dan huruf L berwarna biru, di mana keterangannya yaitu K itu bunyi kuat dan L merupakan bunyi lemah. Nah, coba apakah teman-teman bisa membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah? Yang pertama, coba pukullah meja dengan tanganmu, maka bunyinya akan duk duk. Nah, selanjutnya ketika kamu bertepuk tangan maka bunyinya prok. Nah, jika dua bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi pertama lebih kuat daripada bunyi yang kedua. Atau bunyi ketika kamu mengetuk meja lebih kuat daripada kamu saat bertepuk tangan. Ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Untuk kegiatan di rumah, lakukan kegiatan seperti gambar untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Coba kamu menyanyikan lagu Cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat di bagian depan. Berikut beberapa irama yang dapat digabungkan. Misalnya, irama dari kentungan dan tongkat kayu yang dipukul. Untuk bunyi kentungan merupakan bunyi kuat, sedangkan untuk bunyi tongkat kayu yang dipukul merupakan bunyi lemah. Kalian juga dapat membuat irama dengan memukul meja dan tepuk tangan. Untuk memukul meja merupakan bunyi kuat, sedangkan ketika kamu tepuk tangan itu merupakan bunyi lemah. Baiklah teman-teman, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.